Hai student, kali ini kita akan membahas nilai waktu uang atau time value of money. Time value of money punya gambaran seperti ini. Misalkan Anda ditawarkan menerima $1.000 sekarang atau $1.000 10 tahun yang akan datang. Logikanya kita pasti akan memilih menerima $1.000 sekarang karena kita mengenal dengan yang namanya time value of money. Jadi, ketika menerima $1.000 di masa sekarang, itu memberikan kita kesempatan untuk menyimpan uang tersebut dalam satu bentuk investasi dan mendapatkan bunga atau interest. Nah, dengan adanya kepastian arus kas, tingkat bunga bisa dipakai untuk menyatakan nilai waktu dari uang. Nah, tingkat bunga ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan nilai arus kas yang diterima atau dibayar kapanpun diterimanya ke satu waktu titik tertentu. Nah, seperti timeline yang digambarkan di sini menunjukkan waktu arus kas. Nah, kemudian untuk akhir periode itu berada di setiap akhir. Ya. Jadi 0 ini adalah masa yang sekarang, kemudian untuk periode berikutnya itu yang di akhir. Ada 3 jenis kasus di nilai waktu uang. Ya. Yang pertama, future value seperti biasa. Nah, kalau future value seperti biasa berarti menunjukkan timeline yang pertama. Ya, di sini kita punya $100. Nah, 2 tahun lagi itu nilainya jadi berapa gitu ya, dengan bunga tertentu. Jadi untuk nilai selama langsung 2 tahun. Lump sum ya. Nah, kalau yang anuitas ya, contohnya misalnya pembayaran $100 pada setiap tahun, tetapi di situ juga ada bunga yang dibebankan ya. Nah, maka di sini kalau anuitas berarti pada setiap tahun dia akan ada pembayaran $100. Nah, bagaimana kalau misalnya arus kas tidak sama? Nah, itu juga ada ya. Seperti itu. Jadi uneven cash flow stream. Arus kas yang tidak sama. Nah, di sini juga bisa ditunjukkan di timeline ada pembayaran $50. Kemudian di tahun pertama, kedua, dan ketiga itu ada penerimaan yang berbeda. Ya, dengan bunga tertentu. Nah, sebelum membahas time value of money secara lebih lanjut, saya perkenalkan dulu dengan yang namanya tingkat bunga sederhana atau simple interest, yang pastinya seringkali Anda dengar dan mungkin juga sering menghitung ya. Di sini kalau tingkat bunga sederhana itu simple saja. Kita hanya mengkalikan nilai pokok dikali dengan bunganya berapa setiap periode dan dikali jumlah periode waktunya. Sudah selesai ya, itu kalau sederhana. Nah, bentuk sederhana ini juga bisa kita hitung nilai masa depan future value-nya dan nilai masa kini present value-nya dengan rumus yang tertera di sini. Oke, pada rumus FV dan PV, PMT ini adalah nilai pokok ya, sama dengan simbol P yang ada di rumus tingkat bunga sederhana. Nah, pakai contoh, misalkan Anda menyimpan $100 di rekening tabungan dengan membayar tingkat bunga sederhana sebesar 8% dan membiarkannya di rekening selama 10 tahun. Pertanyaannya, di akhir tahun ke-10 jumlah bunga yang terakumulasi berapa? Nah, dengan simpel kita bisa menghitung menggunakan rumus tingkat bunga sederhana. Jadi $100 dikalikan dengan tingkat bunga sederhana 8%,
kita kalikan dengan periodenya 10 tahun. Maka jumlah bunga yang terakumulasi adalah 80 dolar. Nah, bagaimana kalau nilai tabungan di akhir tahun ke-10? Jumlahnya berapa? Ya. Future value-nya kita bisa hitung dengan 100 dolar ditambah dengan perkalian 100 dolar nilai pokok dikali dengan tingkat bunga 8% dan periode 10 tahun. Maka akan ketemu 180 dolar nilai tabungan di akhir tahun ke-10. Nilai kini atau nilai sekarang tabungan di tahun ke-10 bisa kita hitung menggunakan rumus present value. Nah, maka akan ketemu nilai 100 dolar. Nah, sama ya dengan pembayaran yang atau penyimpanan yang kita lakukan sekarang ya, jumlahnya adalah 100 dolar. Oke, kemudian kalau bunganya berbunga bagaimana, atau tingkat bunga majemuk ya, atau istilah lainnya adalah compound interest. Nah, bisa kita lihat di sini di tabel. Kalau misalnya 2 tahun, bunga sederhananya 1,16 dolar, bunga majemuknya berbeda ya, 1,17, berbeda 0,01 dolar aja. Perbedaannya tipis. Tapi kalau tahunnya semakin, periodenya semakin lama, 20 tahun, 200 tahun, bisa kita lihat perbedaan bunga sederhana dengan bunga majemuk cukup jauh. Perbedaannya sangat jauh. Nah, konsep tingkat bunga majemuk ini menunjukkan bahwa bunga yang dibayar atau diterima dari satu pinjaman atau investasi ditambahkan ke nilai pokoknya secara periodik. Ya, makanya disebut dengan bunga berbunga. Berbeda dengan tingkat bunga sederhana. Oke, nah kita pakai contoh di sini, contoh perhitungan bunga majemuk ya. Misalkan tabungan 100 dolar dengan tingkat bunga per tahun 8% dimajemukkan per tahun. Nah, berapa nilainya di akhir tahun? Nah, petunjuk di sini hitung pakai rumus future value. Hasilnya sama atau beda dengan tingkat bunga sederhana. Nah, kalau kita hitung future value-nya di tahun pertama, ya, ada 108 dolar hasil perhitungannya. Akan sama kalau kita hitung dengan rumus tingkat bunga sederhana. Tapi persamaannya hanya di tahun pertama. Nah, akan berbeda kalau yang ditanyakan adalah berapa nilainya di akhir tahun kedua. Nah, di tahun kedua sudah bunga berbunga ya, berarti di situ ada efek dari future value interest factor atau faktor bunga nilai masa depan pada bunga tertentu I% selama N periode. Maka kalau kita hitung future value di tahun kedua, ketemu 116,64 dolar. Ya, akan berbeda dengan perhitungan rumus tingkat bunga sederhana. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung berapa nilai masa depan atau future value dari 100 dolar setelah 3 tahun. Ya, dengan bunga 10% per tahun. Nah, oke, berarti di sini jelas menunjukkan adanya serangkaian arus kas pemajemukan ya, dengan timeline yang digambarkan seperti yang tampil di slide ini. Coba kita lihat bagaimana pemecahannya ya. Di tahun pertama future value-nya bisa kita hitung dan ketemu 110 dolar. Oke, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, berbeda N-nya juga akan berbeda hasilnya ya pada setiap akhir tahun. Oke, nah ini pemajemukan.
Nah, rumusnya adalah future value periode N sama dengan present value dikalikan dengan 1 plus I, interest atau bunga per periodenya, kemudian dipangkatkan periodenya, N-nya. Nah, sekarang kita coba kebalikannya, present value-nya, nilai sekarang. Dari uang $100 dan periode 3 tahun, tingkat bunga atau I-nya per tahun 10%. Nah, rumusnya present value sama dengan future value periode N dibagi 1 plus I, bunga, pangkat N periode. Oke. Jadi present value untuk tabungan yang disimpan selama 3 tahun, berarti nilai sekarangnya adalah $75,13. Nah sekarang kita beranjak ke anuitas. Ya, anuitas ini artinya adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama yang dilakukan pada interval waktu yang tetap, ya, untuk jangka waktu tertentu. Jadi misalnya pembayaran $100, nah ini sama ya, di akhir anuitas ini selalu berada di akhir periode ada pembayaran $100 untuk tahun ke-1, 2, 3 dengan bunga 10%. Anuitas dibagi menjadi 2 jenis ya, ada anuitas biasa dengan anuitas yang jatuh tempo. Nah, kalau anuitas biasa, pokok itu dibayarkan di setiap akhir periode. Tapi kalau anuitas jatuh tempo, pokoknya akan ditarik pembayarannya ke awal periode, ya, setiap awal periode. Mari kita lihat contoh menghitung future value annuity atau anuitas biasa. Ya. Rumusnya adalah PMT, pokoknya, dikalikan dengan 1 plus I, pangkat N periode, minus 1 plus PMT, pokok, dikalikan 1 plus I, pangkat N min 2, dan seterusnya. Jadi, pangkat N periode min 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, tergantung berapa lama periodenya. Contoh misalkan di sini deposito $100 setiap akhir tahun selama 3 tahun, bunganya 10%. Berapa uang yang diterima di akhir tahun ketiga? Nah, bisa kita hitung dengan rumus future value annuity yang biasa, ya. Di situ ketemu $331. Perbedaan formula rumus anuitas biasa dengan jatuh tempo seperti ini, ya. Jadi kalau future value annuity biasa itu PMT atau pokok, ya, dikalikan dengan 1 plus I pangkat N min 1 bagi I. Tapi kalau future value annuity jatuh tempo, berarti future value annuity biasa dikalikan dengan 1 plus I saja. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan juga ada jenis arus kas yang tidak sama, tidak rata pada setiap tahun. Nah, contohnya seperti ini ya, sesuai dengan timeline yang ada di sini. Misalnya ada pembayaran 100 untuk periode 1, 300 lagi periode 3. Yang terakhir ada minus 50. Nah, rumusnya kita hitung menggunakan present value. Ya, PMT pokok dibagi dengan 1 plus I, bunga, dipangkat N. Ya. Perhitungannya per tahun. Oke. Per periode. Jadi per periode akan dihitung, kemudian dijumlahkan. Nah, ini baru ketemu present value dari anuitas kalau arus kasnya tidak sama atau tidak rata. Seringkali ada pertanyaan, apakah kalau pemajemukan annually per tahun dengan semi annually dalam setahun terjadi 2 kali, hasilnya akan berbeda? Jelas akan berbeda, ya, pasti lebih besar kalau dilakukan semi annually.
karena perolehan atas bunga menjadi lebih sering ya. Nah, bisa digambarkan seperti timeline di sini. Ada yang pemajemukan annually per tahun dengan PMT atau pokok $100, interest bunganya 10%. Hasilnya future value di akhir tahun ketiga $133,1. Apabila kita pecah pemajemukan menjadi semi annually, maka bunga 10% per periode menjadi 5% pada setiap semi annually pembayarannya, dan PMT-nya tetap $100. Nah, maka kalau kita hitung menggunakan rumus future value, N-nya menjadi 6. Ya, hasilnya adalah $134,01. Kita coba lagi kalau misalnya pemajemukannya kuartal ya, masih dengan pokok $100, PMT $100, periode N-nya 3 tahun dengan I atau bunganya 10%. Kita bandingkan dengan pemajemukan semi annual ya, yang setahun 2 kali. Oke, rumusnya masih sama di sini. Cuman di sini ditampilkan bahwa bunga 10%-nya itu bisa dibagi langsung sama jumlah pembayaran majemuknya ya. Kalau semi annual berarti dalam setahun terjadi 2 kali ya. Berarti pangkatnya N-nya juga akan dikali 2. Nah, sedangkan yang kuartal, M-nya, pembayaran majemuknya terjadi sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Maka 10% kita bagi dengan 4. N-nya akan dikali dengan 4 juga. Jadi 4 dikali 3, pangkatnya 12. Nah, bisa kita lihat di sini, future value semi annual menghasilkan $134,01. Future value kuartal dalam setahun 4 kali menghasilkan $134,49. Jadi nilai future value-nya dengan pemajemukan yang lebih banyak dalam 1 tahun, maka nilainya juga akan semakin besar.